Tuhan itu kekuatanku dan masku. Dia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Shalom adik-adik. Nah, hari ini adalah hari Minggu. Kita akan bersekolah minggu lagi ya. Ayo, sekolah minggu Immanuel. Yes, yes, yes. Ayo adik-adik semua, siapkan hatinya, pikirannya. Kita akan memulai sekolah minggu kita pada hari ini. Kita akan menerima potong dan salam dari Ibu Pendeta Marsina Anisinta STH. Dan lagu pembukaan kita hari ini, Kurasa Bahagia. Shalom adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita akan habiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Adik-adik dimohon untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali.
kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu ini, bahkan pada hari Minggu ini Tuhan, kami kembali lagi datang untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami semua, memberkati segala apa yang kami lakukan di dalam ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur semuanya atas segala berkat penyertaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah melakukan segala pekerjaan kami, terutama kami bisa sekolah tatap muka. Terima kasih ya Tuhan atas segala kekuatan kesehatan yang Kau berikan. Bapa di surga, kami juga mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami yang kami lakukan melalui pikiran, perbuatan, dan perkataan kami. Ampuni kami ya Tuhan, sehingga kami layak untuk menyembah Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami berkenan kepadamu dan menjadi yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi kita sudah berdoa. Sekarang kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri ya. Kita akan menyanyi bersama Hatiku Penuh Nyanyian dan Aku Anak Raja. Dan lagu keduanya Untukmu Tuhan. Hatiku bernyanyi,
Bum Ceria. Nah, Bum Ceria ini adalah ayat hafalan yang dikirimkan oleh adik-adik dalam 1 minggu kemarin ya. Nah, saatnya kita akan mendengarkan Bum Ceria dari kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Silahkan. Wahyu pasal 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Amin. Wahyu pasal 21 ayat 2 ayat 2. Turun dari surga dari Allah yang berhias bagaikan melihat kota yang kudus. Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Amin. Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang bagaikan Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin wanita yang berdandan untuk suaminya. Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Amin. Ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Kita sudah mendengar berdoa bersama dan kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Sepa. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa bersama yang akan dibawakan oleh teman kita Catherine. Dan kita angkat pujian kita terlebih dahulu. Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Kubuka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada dalam kandungan,
berkumpul di rumah-Mu yang kudus. Tuhan, di saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam, hai, apa kabarnya adik-adik? Pasti pagi ini semuanya masih dalam keadaan semangat, dalam keadaan sukacita. Nah adik-adik, pagi ini pastinya adik-adik semua sudah sarapan kan? Sudah makan pagi? Ya, pasti adik-adik sudah makan pagi ini sehingga perutnya dalam keadaan kenyang, sehingga beribadah pun dalam keadaan sukacita. Makan apa adik-adik pagi ini? Makan yang mungkin sudah disiapkan oleh mama papahnya, ya, sarapan yang sudah disediakan, dan itu untuk kesehatan dan kekuatan adik-adik yang sudah disiapkan oleh mama papahnya. Kakak tanya lagi, kalau boleh tahu makanan kesukaan adik-adik apa? Apa? Silahkan jawab, ayo. Oh, mungkin ada yang suka bakso, ada yang suka nasi goreng, atau ada yang suka ayam fried chicken, atau banyak lagi yang suka yang lainnya. Ya, banyak kesukaan adik-adik yang adik-adik mau makan, ya. Nah, tapi di sini ada nggak yang suka dengan sayur? Ada nggak yang suka dengan sayur di sini? Oh, mungkin ada yang suka, ada juga yang tidak suka. Nah, kalau yang tidak suka, kenapa tidak suka dengan sayur? Padahal sayuran itu enak loh, dan banyak manfaatnya untuk tubuh kita. Adik-adik tahu tidak? Kalau sayur yang kita kenal, yang kita tahu selama ini, itu ditanam dari benih yang sangat kecil. Nah, seperti ini contohnya. Bisa lihat? Bisa lihat? Nah, ini sangat kecil. Untuk ukuran tangan kakak aja ini sangat kecil ya. Nah, tapi dia bisa tumbuh menjadi besar, ya. Nah, itu luar biasa untuk tanaman sayur ini, dari yang kecil itu menjadi besar. Nah, contohnya saja, ini adalah benih dari sayur sawi. Dia bisa tumbuh menjadi besar seperti ini. Ya, ini besar ini. Ya, dari yang kecil seperti ini menjadi besar seperti ini. Wow, itu luar biasa dan sangat hebat ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik, ada satu yang sama namanya seperti sayur sawi ini. Yang dia dari benih yang kecil seperti benih sayur sawi ini, tapi dia bisa tumbuh menjadi sangat besar. Yang mencapai tingginya itu bisa melebihi dari 3 meter atau sampai 4 meter. Nah, itu sangat besar, berarti lebih besar dari ukuran rumah kita tingginya, ya. Begitu luar biasanya benih yang kecil seperti ini, benih seperti ini kecil bisa menjadi sangat tinggi, itu sangat luar biasa, ya adik-adik. Namanya, adik-adik ada yang tahu? Tumbuhan sesawi. Ya, adik-adik, tumbuhan sesawi itu adalah pohon yang sangat tinggi, yang berasal dari biji yang sangat kecil. Dia bisa tumbuh menjadi besar. Kita perhatikan gambar berikut ini. Wah, besar ya adik-adik pohonnya. Nah, tumbuhan ini dari yang kecil bisa menjadi tumbuh sangat tinggi dan sangat besar. Dan setiap hari batang pohon ini selalu tumbuh dan ranting-rantingnya tumbuh dengan banyak dan daun-daunnya bertambah dengan lebat setiap harinya. Nah, adik-adik, pohon sesawi ini tumbuh dengan baik dan subur, maka burung-burung datang dan membangun sarangnya di dahan pohon itu. Wah, adik-adik, betapa hebat dan baiknya pohon ini ya, dapat menjadi tempat berlindung bagi binatang-binatang. Bahkan biji-bijian yang dihasilkan oleh pohon sawi ini juga menjadi makanan untuk binatang, yaitu burung-burung yang bersarang di pohon ini. Nah, adik-adik, bahkan manusia pun bisa
menggunakan pohon sawi ini untuk menjadi tempat berteduh atau bernaung di kala cuaca panas. Nah, betapa luar biasanya pohon sesawi ini, dari hal yang kecil dia bertumbuh menjadi besar, kemudian menjadi berkat bagi binatang dan bagi manusia. Ya, adik-adik sudah perhatikan gambarnya? Ya. Nah, adik-adik, pohon sesawi ternyata sangat berguna ya, sangat luar biasa. Ya. Nah, kakak mau tanya, adik-adik di sini ada yang mau seperti pohon sawi, walaupun kecil, walaupun berawal dari hal kecil, kemudian bisa menjadi besar dan akhirnya berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Ada yang mau seperti pohon sawi? Nah, adik-adik, melalui pohon sesawi ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kita, walaupun kita masih kecil, kita bisa bertumbuh menjadi besar dan menjadi berkat bagi orang lain. Adik-adik, karena apa? Tuhan Yesus memerintahkan hidup kita adalah menjadi berkat. Maka itulah yang harus kita lakukan. Ya. Nah, adik-adik, dari ini juga kita belajar bagaimana menjadi berkat bagi orang tua, bagi keluarga, bagi teman, atau bagi sekitar kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalau mau menjadi berkat dari sejak kecil, untuk mama papa, yaitu dengan cara menolong mama papahnya. Kalau untuk adik-adiknya sudah agak besar, bisa membantu pekerjaan mama papahnya di rumah, ya, menolong cuci piring atau menyapu rumah atau dan lain sebagainya, atau mengasuh adik. Nah, bisa membantu mama papahnya. Kalau untuk adik-adik yang masih kecil, bagaimana caranya? Caranya adik-adik bisa melakukan, yaitu untuk tidak rewel, atau adik-adik tidak suka marah-marah ketika menginginkan sesuatu. Nah, adik-adik itu bisa menjadi berkat. Adik-adik ketika penuh sabar, menanti apa yang dimau itu dipenuhi oleh mama papa, dan tidak rebel ketika tidak dipenuhi keinginannya. Adik-adik bisa menjadi berkat untuk itu semua. Nah, adik-adik bisa menolong mama papanya melalui itu, sehingga mama papanya tidak pusing ketika mendengar adik-adik cerewet atau rewel. Tapi mama papahnya ketika melihat adik-adik pintar, adik-adik baik dan juga sabar ketika menginginkan sesuatu, maka mama papahnya akan bersuka cita, dan itu menjadi berkat untuk mama papahnya dari apa yang adik-adik lakukan. Nah, adik-adik, dari hal kecil pun adik-adik bisa melakukan dan menjadi berkat bagi orang sekeliling. Bagaimana untuk teman-teman? Kalau untuk teman-teman atau orang sekeliling kita, kalau ketika ada yang sedih atau sakit, adik-adik bisa meringankan beban dari teman-teman atau orang-orang yang di sekeliling kita. Bagaimana caranya? Yaitu mungkin menolong dengan membantu, dengan memberikan penghiburan atau apa. Tapi bisa juga adik-adik lakukan, yaitu yang utama adalah berdoa untuk teman yang sakit atau sedang bersedih. Itu adalah hal-hal yang berdampak, yang hal kecil yang bisa berdampak besar pada saatnya nanti. Ya, mungkin hal yang ringan, hal yang mudah untuk dilakukan, untuk berdoa, tapi itu mungkin membawa dampak yang besar untuk orang yang didoakan. Itu adik-adik bisa lakukan. Nah, adik-adik, dari apa yang kita lakukan, hal-hal kecil atau apapun yang bisa menjadi berkat, kita bisa menceritakan bagaimana hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan Allah, ya, sehingga orang lain boleh melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Cerita firman Tuhan pagi ini diambil dari Matius 13 ayat yang ke-31 sampai yang ke-35 dengan perikop perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan taburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain,
bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang kepada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkannya ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal-hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Ayat hafalan kita terambil dari 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Selamat menghafal, Tuhan Yesus memberkati. Kreativitas hari ini, adik-adik silahkan buat gambar mahkota. Nanti ada tulisannya, ditulis anak kerajaan Allah. Ya, gambar itu silahkan diwarnai, kemudian adik-adik kirim di dalam grup SPA. Mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak kerajaan Allah. Dan tolonglah kami Tuhan supaya kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang taat, yang dengar-dengaran dengan Tuhan, dan mampukan kami juga untuk hidup kami dari sejak kecil boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tolonglah kami Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sehingga hidup kami menjadi seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian kita kembali sebagai respon dari firman Tuhan tadi, Yesus pokok. Saatnya kita masuk pada persembahan. Nah, Tuhan sudah memberikan kita napas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan untuk kita semua. Sekarang kita juga memberikan persembahan untuk Tuhan, persembahan yang terbaik. Kita memberikannya dengan sukacita dan ikhlas. Nah, adik-adik, siapkan amplopnya di tangan kanannya. Kita mau kasih persembahan kita untuk Tuhan. Kita katakan sama-sama, "Ku mau memberi yang terbaik untuk-Mu, Tuhan." Doa persembahan akan dibawakan oleh teman kita Gabriel, dan kita akan
menyanyi lagu persembahan kita, Carilah Dahulu Kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati persembahan kami pada hari ini. Amin. Adik-adik semua, kita sudah pada penghujung ibadah sekolah minggu. Nah, sebelum kita semua menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Marsina Anisinta STH, kita angkat pujian penutup kita, Generasi Bagi Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Hadapan Tuhan saat
mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Adik-adik sekalian diundang untuk berdiri. Terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ragu lagi mengikutimu Tuhan, takkan ragu lagi berjalan bersamamu. Ragu lagi melayanimu Tuhan, kau hidupku dan masa depanku bersamamu. Ragu lagi mengikutimu Tuhan, ku takkan ragu lagi berjalan bersamamu. Takkan ragu lagi melayanimu Tuhan,